Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas 12 MIPA 4. Saya Muhammad Raffi Farizan akan mengawali materi dengan menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan elektromagnetik dan apa saja contoh-contohnya. Jadi, elektromagnetik adalah suatu peristiwa perubahan dari logam, baja, ataupun besi menjadi sebuah medan magnet yang terdapat di dalam suatu kumparan dengan muatan listrik. Sedangkan elektromagnet adalah medan magnet yang sengaja diciptakan dengan cara melilitkan sebuah kawat pada konduktor berupa logam baja ataupun besi, selanjutnya dihubungkan dengan aliran listrik. Elektromagnet juga dikenal sebagai istilah magnet listrik. Dengan adanya konsep tersebut, dapat mempermudah beberapa pekerjaan dengan memanfaatkan prinsip kerja elektromagnetik. Berikut beberapa contoh penerapan konsep elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama ada pengeras suara, yang kedua ada mikrofon, yang ketiga ada dinamo sepeda, dan yang terakhir ada bel listrik. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahma Qureta Fatah dari kelompok 1 absen 29 kelas 12 MIPA 4 akan menjelaskan mengenai sifat-sifat gelombang elektromagnetik. Yang pertama, ada perubahan medan listrik dan medan magnet yang terjadi pada saat yang bersamaan. Seperti yang teman-teman lihat di sini, kalau medan listrik dan medan magnet terus-menerus berubah, namun pada saat yang sama. Yang kedua, merupakan gelombang transversal, yaitu arah getar tegak lurus dengan arah rambatnya. Di sini arah getarnya ke kanan sejajar dengan sumbu X, medan listriknya ke atas dan ke bawah atau sejajar dengan sumbu Y, dan medan magnetnya menjauhi dan mendekati pengamat atau sejajar dengan sumbu X. Sehingga dengan ini gelombang elektromagnetik termasuk gelombang transversal. Yang ketiga, tidak dipengaruhi oleh medan listrik dan medan magnet karena tidak memiliki muatan. Yang keempat, dapat mengalami peristiwa pemantulan atau refleksi, pembiasan atau refraksi, lenturan atau difraksi, interferensi, dan polarisasi. Yang kelima, dapat merambat melalui ruang hampa dengan kelajuan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Tidak semua gelombang dapat merambat melalui ruang hampa, seperti gelombang bunyi. Namun, gelombang elektromagnetik dan cahaya termasuk yang dapat merambat pada ruang hampa. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilmi Ismail Hidayat dari kelompok 1 kelas 12 MIPA 4 absen 13. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan apa saja sumber-sumber gelombang elektromagnetik. Sumber dari gelombang elektromagnetik yang utama yaitu adalah cahaya atau sinar matahari, tetapi masih ada beberapa hal lain yang menjadi sumber dari gelombang elektromagnetik. Yaitu yang pertama adalah gelombang radio dan televisi yang dihasilkan dari rangkaian osilator RLC arus bolak-balik. Selanjutnya ada gelombang mikro yang pada dasarnya sama dengan gelombang radio dengan frekuensi tertinggi yang dihasilkan oleh rangkaian osilator RLC arus bolak-balik. Selanjutnya ada sinar inframerah yang dihasilkan oleh elektron dalam molekul yang bergetar karena dipanaskan. Apabila suatu benda dipanaskan, dia akan memancarkan sinar inframerah yang jumlah sinarnya bergantung pada suhu dan warna benda. Selanjutnya untuk cahaya tampak dihasilkan oleh radiasi sinar matahari yang membuat mata manusia dapat melihat warna-warna yang berbeda. Selanjutnya untuk sinar ultraviolet juga dihasilkan dari radiasi matahari. Kemudian untuk sinar X itu dihasilkan oleh elektron-elektron yang terletak pada bagian dalam kulit elektron dari sebuah atom. Dan untuk sinar gamma itu dihasilkan oleh inti-inti atom yang tidak stabil. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erwin Hernisa Rahma dari kelas 12 MIPA 4. Saya akan mempresentasikan apa saja manfaat dan dampak radiasi elektromagnetik pada kehidupan sehari-hari. Yaitu pertama ada manfaat gelombang elektromagnetik. Yang pertama yaitu ada gelombang radio. Gelombang radio digunakan dalam sistem komunikasi jarak jauh tanpa menggunakan kawat penghantar. Gelombang radio dihasilkan dari muatan-muatan listrik yang dipercepat melalui kawat penghantar. Muatan-muatan ini dibangkitkan oleh rangkaian elektronika yang disebut osilator. Gelombang radio dipancarkan oleh suatu antena yang diterima oleh antena juga. Frekuensi gelombang radio mulai dari 30 kHz ke atas.
Gelombang elektromagnetik berperan sebagai pembawa gelombang bunyi atau suara. Adapun dua macam cara untuk menyebar gelombang bunyi ke penerimanya, yaitu dengan sistem frekuensi modulasi atau FM dan dengan sistem amplitude modulasi atau AM. Itu ada gelombang mikro. Gelombang mikro adalah gelombang radio yang memiliki frekuensi paling tinggi, yaitu 3 GHz. Gelombang mikro memiliki sifat apabila diserap oleh suatu benda, maka akan menimbulkan efek panas. Nah, sifat inilah yang dimanfaatkan dalam microwave oven yang digunakan untuk memanaskan makanan. Makanan yang menyerap radiasi di gelombang mikro sehingga menjadi panas dalam waktu yang cepat. Gelombang mikro juga dimanfaatkan dalam dunia penerbangan pada pesawat radar atau radio detection and tracking. Pesawat radar digunakan untuk mencari dan menentukan jarak suatu benda. Di sini ada rumusnya. Mencari hubungan jarak, cepat lambat, dan selang waktu. Ini ada gambar gelombang mikro. Dan ada beberapa manfaat dari gelombang mikro, yaitu untuk menganalisa struktur atomik, terus ada untuk mengukur kedalaman laut, terus ketiga itu digunakan dalam rangkaian televisi. Selanjutnya ada sinar inframerah. Sinar inframerah memiliki banyak manfaat, diantaranya adalah untuk fotografi pemetaan sumber daya alam. Terus sinar inframerah dapat menembus kabut dan awan tebal sekaligus. Yang kedua, fotografi diagnosa penyakit. Yang ketiga, mengeringkan cat kendaraan dengan cepat. Yang keempat, pada bidang militer dibuat teropong yang dengan inframerah guna di tempat yang gelap atau berkabut sehingga memudahkan pasukan untuk mengintai. Yang kelima yaitu untuk remote control televisi. Terus di sini ada sinar tampak. Sinar tampak adalah radiasi gelombang elektromagnetik yang dapat dilihat oleh mata manusia. Berikut ini adalah manfaat-manfaat dari sinar tampak. Yaitu pertama, membantu penglihatan manusia, kedua, lampu senter, ketiga, penggunaan sinar laser pada serat optik. Sudah menjelaskan beberapa manfaat gelombang elektromagnetik, saya akan menjelaskan dampak gelombang elektromagnetik. Selain memiliki banyak manfaat, gelombang elektromagnetik memiliki dampak negatif. Berikut adalah dampak negatif dari penggunaan gelombang elektromagnetik. Sinar UVB yang memapar kulit manusia secara terus-menerus dapat menyebabkan kanker kulit. Kedua, radiasi HP dapat merusak otak. Ketiga, membuat penuaan atau flek hitam yang disebabkan oleh sinar UV. Terus yang keempat, yaitu sinar X dapat menyebabkan kerusakan sel. Kelima, sinar gamma dapat menyebabkan kemandulan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trisa Salidiatu Bagus, absen 33 dari kelas 12/4. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu bahaya radiasi elektromagnetik. Paparan radiasi elektromagnetik yang berlebih itu sangat berbahaya bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Pada manusia, radiasi sinar inframerah dapat menimbulkan rasa terbakar pada permukaan kulit, dan inframerah juga dapat menembus retina mata yang mengakibatkan penurunan ketajaman penglihatan, bahkan katarak. UVA dapat menyebabkan noda gelap, keriput, dan melanoma. Sedangkan UVB menyebabkan kanker kulit, katarak, mengurangi daya tahan tubuh, dan karsinoma. Lalu, sinar X dan sinar gamma dapat menyebabkan kerusakan sel atau jaringan hidup manusia. Benda elektronik yang kita miliki dan gunakan sehari-hari juga dapat memberi dampak negatif kepada kita. Radiasi handphone dapat mengacaukan gelombang otak, menyebabkan sakit kepala, bahkan kanker otak. Wi-Fi dapat menimbulkan nyeri di bagian kepala, telinga, dan tenggorokan. Selanjutnya, pada hewan. Pada hewan, paparan radiasi elektromagnetik yang dihasilkan oleh sinyal nirkabel dari radar Wi-Fi, siaran, televisi, dan radio
dapat mengganggu orientasi dan pergerakan burung serta serangga. Lalu terakhir, pada tumbuhan. Radiasi UVB menyebabkan pertumbuhan tanaman menjadi lambat dan beberapa bahkan menjadi kerdil. Sebagai akibatnya, hasil panen sejumlah tanaman budidaya akan menurun serta tanaman hutan menjadi rusak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Akila Naifa, absen 25. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab salah satu pertanyaan penugasan fisika, yaitu apakah gelombang elektromagnetik dapat merambat di ruang hampa. Jawabannya adalah iya. Betul bahwa gelombang elektromagnetik dapat merambat di ruang hampa. Pada dasarnya, gelombang itu dibagi menjadi dua, yaitu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Salah satu perbedaan dari kedua gelombang tersebut adalah perambatannya. Pada gelombang mekanik membutuhkan medium untuk merambat, seperti gelombang bunyi, gelombang pada air, dan gelombang pada tali. Sedangkan pada gelombang elektromagnetik, ia tidak membutuhkan medium untuk perambatannya, sehingga dapat merambat di ruang hampa, seperti gelombang cahaya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faradia Nurmajid dari kelas 12 MIPA 4 nomor absen 9. Yuk sekarang kita bahas ke bentuk penerapan dari gelombang elektromagnetik, yaitu salah satunya pada televisi. Bagaimana cara televisi di rumah kita bekerja ya sebetulnya? Kok bisa memunculkan gambar-gambar tanpa membutuhkan koneksi internet? Nah, televisi bekerja dengan cara objek gambar yang ditangkap kamera diubah menjadi gelombang elektromagnetik, lalu ditransfusikan oleh pemancar ke pesawat penerima pada televisi, dan dirubahnya menjadi energi akustik juga cahaya yang bisa kita dengar dan lihat. Nah, dalam proses pengubahan gelombang elektromagnetik, dibutuhkan antena yang berfungsi untuk menangkap gelombang yang dipancarkan itu oleh stasiun televisi. Sinyal yang datang membawa gelombang suara dan gambar, lalu akan dialirkan menuju ke colokan antena yang ada pada televisi. Kemudian sirkuit penembak elektron menggunakan sinyal gambar ini untuk diproses ulang dengan bantuan kamera TV. Jadi, ia menembakkan 3 elektron, yaitu merah, hijau, dan biru, menuju ke sinar katoda. Berkas elektron menerobos suatu cincin elektromagnet. Elektron dapat dikendarai oleh magnet sebab mereka mempunyai elektron negatif, dan berkas elektron ini akan bergerak bolak-balik di layar televisi. Cahaya akan diarahkan ke layar dan diberi bahan kimia berupa fosfor. Saat berkas elektron ini mengenai fosfor, akan menampilkan titik-titik warna merah, hijau, dan biru. Yang tidak kena akan tetap berwarna hitam, sehingga TV ada yang berwarna ataupun hitam putih. Lalu diproseslah suaranya dan dikeluarkan melalui speaker. Jadi layar televisi menampilkan gambar yang berasal dari ribuan titik-titik kecil piksel yang ditembakkan dengan elektron yang berenergi tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli Suaryanto dari kelas 12 MIPA 4, nomor absen 17. Di sini, saya akan menjawab pertanyaan apa saja dampak negatif dari televisi. Kita biasanya menonton televisi itu ketika kita sedang dalam keadaan bosan atau sedang stres. Namun, tidak sedikit orang menghabiskan waktu menonton televisi yang terlalu lama, yang mana akan membuat dampak negatif. Yang pertama itu, kesehatan mata menurun. Meskipun menonton televisi tidak merusak mata secara langsung, tetapi jika kita terlalu lama menonton TV, membuat mata kita mengalami ketegangan atau eye strain. Nah, eye strain ini dapat memicu mata lelah, nyeri pada area mata, dan juga sakit kepala. Yang kedua itu, dapat mengurangi aktivitas fisik. Jadi, kurangnya aktivitas fisik itu dapat mengganggu kesehatan sehingga kita dapat terkena penyakit seperti obesitas, kolesterol, dan tekanan tinggi. Yang ketiga, mengganggu kesehatan mental. Nah, yang kena imbasnya itu gak cuma fisik doang, tapi mental juga kena. Salah satunya stres, depresi, insomnia, dan juga kecemasan berlebih. Nah, yang keempat itu dapat membuat penurunan kualitas tidur menurun. Kita kalau terlalu sering menonton TV membuat kita jadi kurang beristirahat, yang mana mengakibatkan
penyakit komplikasi, karena badan kita itu butuh istirahat. Badan juga ada batasnya. Yang kelima, terakhir itu adalah kualitas hubungan sosial menurun. Karena kita terlalu sering menonton TV, membuat kita jarang berkomunikasi terhadap sesama manusia, yang mana mengakibatkan perasaan kesendirian, yang mana dapat membuat stres dan depresi. Jadi kesimpulannya, kita itu boleh menonton televisi, tapi kita harus tahu batasannya, karena tubuh kita itu perlu istirahat. Jika tidak, kita akan jatuh sakit. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ataya Tarik Indra dari kelas 12 MIPA 4. Di bagian video ini, saya akan menjawab pertanyaan bagaimana cara kerja gelombang radio. Jadi, sinyal radio dapat dipancarkan dengan menggunakan gelombang pembawa. Gelombang pembawa radio tersebut merupakan sebuah gelombang elektromagnetik yang memiliki daerah frekuensi antara 10⁴ sampai 10⁻⁷ Hz. Panjang gelombang yang paling panjang lalu dipantulkan oleh lapisan udara yang juga berada tinggi di dalam atmosfer bumi, yang disebut ionosfer. Dan dengan menggunakan cara yang telah diterangkan, pesan lewat radio bisa untuk dipantulkan, sehingga bisa untuk disampaikan pada jarak yang sangat jauh. Cukup sekian, kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.